kabar tak mengenakan lagi-lagi harus datang menyelimuti dunia selebritis tanah air. Dan kali ini, kabar itu hadir dari seorang artis lawas bernama Rina Nurdiana yang diduga telah mendapatkan perilaku kasar, baik secara fisik maupun verbal, dari sang kekasih. Kami dari tim pembela kaum lemah dan LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi. Gerakan Indonesia Anti Korupsi, kami satu hari yang lalu telah ditunjuk kuasa oleh Ibu Rina Nurdiana terkait permasalahan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan barang. Sontak saja, kabar tak sedap itu berhasil menuai sorotan tajam dari masyarakat. Bagaimana tidak, kekasih dari Rina Nurdiana digadang-gadang merupakan sosok terpandang, yakni purnawirawan aparat penegak hukum. Jadi 5 tahun yang lalu Ibu Rina Nurdiana klien kami mempunyai hubungan spesial atau hubungan pacaran dengan oknum jenderal yang berinisial JS. Jenderal ini berpangkat bintang 2 di kepolisian atau Polri. Ya, 5 tahun lalu klien kami diperkenalkan oleh temannya. 5 tahun berpacaran, punya hubungan spesial. Dengan berjalannya waktu, klien kami pada saat itu sering dilakukan penganiayaan dan pembunuhan ya. Pada saat pacaran itu atau hubungan itu sering dilakukan penganiayaan, bahkan sering terjadi ucapan-ucapan yang dilakukan oleh oknum jenderal ini yang menghina martabat klien kami sebagai perempuan dengan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, bahkan merendahkan martabat klien kami, yaitu dengan ucapan yang tanda kutip yang tidak senonoh atau tidak pantas diucapkan. Lantas seperti apa pengakuan Rina Nurdiana terkait perilaku kurang menyenangkan yang ia terima dari sang kekasih? Klien kami ini mengalami psikis akibat ucapan oknum jenderal ini. Bulan Juli itu lebih parahnya, dalam satu rumah itu oknum jenderal ini menganiaya secara verbal maupun fisik kepada klien kami dengan cara melakukan pembunuhan. Bahkan klien kami sudah melakukan minta pertolongan kepada tetangga, teriak-teriak, tidak ada upaya untuk menolong. Saya punya anak, sampai hubungan saya sama anak sampai saya jauhkan ke sana, sampai nggak bisa ini dan itu. Mau pikir saya tuh apa ya, saya jauh dari semuanya. Miris memang apa yang kini harus terjadi. Seolah enggan diam tanpa perlawanan dan menerima nasib begitu saja, Rina Nurdiana lantas memberanikan diri untuk membawa perkara ini ke ranah hukum. Dengan sangat-sangat terpaksa saya melaporkan ini karena memang sudah di luar batas saya. Saya tidak tahu lagi caranya bagaimana lagi. Keluarga saya sudah tidak bisa untuk membackup saya. Jujur, keluarga saya sudah tidak bisa membackup saya. Bagaimana ini saya keluar dari jalurnya dia. Dan saya mau nggak mau, saya semua itu ada hukum dan sekarang saya serahkan kepada yang berwajib. Ya, dengan menggandeng pengacara kenamaan Farhad Abbas yang dikenal luas sebagai pembela kaum lemah, Rina akhirnya melayangkan laporan polisi terhadap sang kekasih. Kami sudah melaporkan ini kepada Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu ya, dengan pasal 406 tentang pengerusakan karena barang-barangnya ini dirusak ya, diduga dirusak oleh oknum jenderal tersebut, di mana mobilnya dirusak, lalu televisi, kulkas ya, dan barang-barang lainnya. Kami sudah menyampaikan bukti-bukti itu kepada pihak kepolisian. Harapan kami adalah bahwa oknum ini harus diproses hukum segera, ya, tidak boleh dibiarkan perilaku seperti ini. Karena apa? Alasannya adalah karena dia ini juga adalah seorang jenderal, ya. Harusnya dia memahami, mengetahui perilaku atau sikap dia yang salah itu, ya, melakukan pengerusakan, menyampaikan kata-kata yang menghina, ya, yang menghina karakternya klien kami. Jadi cukup sabar, tapi untuk kali ini klien kami mengambil satu keputusan bersama dengan kami bahwa ini orang harus dilaporkan ke polisi dan sudah kami lakukan itu.
Dan kami berharap laporan ini akan segera dilakukan penyidikan, dan agar orang ini ditindak tegas, ya, dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan, laporan itu dilakukan imbas adanya dugaan kejadian kurang enak yang terjadi 2 bulan lepas. Lantas, seperti apa penjelasan tim kuasa hukum Rina terkait langkah hukum yang kini mereka tempuh? Untuk sementara ini yang kami laporkan pasal 406 KUH pidana, ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan. Nah, nanti akan dilihat dari bukti-bukti yang ada mengenai tindak pidana, dugaan tindak pidana semua ada bukti. 5 tahun lamanya menjalin cerita cinta, Rina tentu menyimpan setumpuk kisah pilu yang ia sembunyikan dalam-dalam. Dan ketika ditemui kemarin, Rina Nurdiana akhirnya menuangkan semua apa yang selama ini dirasakan olehnya. Ini terjadinya berulang kali ya. Kenapa mungkin ada hal yang memang kenapa 5 tahun sampai kayak ini, karena memang saya coba memaafkan beberapa kali gitu kan, dan akhirnya sampai sekarang ini mungkin rasanya itu kalau orang bilang itu tidak akan berubah gitu. Saya pikir itu hanya mungkin hilaf atau mungkin itu salah satu emosional yang tidak terkontrol, tapi memang dari mulai pengerusakan, penganiayaan, kekerasan verbal itu dilakukannya tuh setiap kali kita tengkar, kita marah, itu kata-kata kotornya selalu keluar. Bahkan saya sudah minta beberapa kali, tolong jangan keluarkan kata-kata seperti kata wanita yang berapa kali keluarnya kayak gitu, itu kata-kata kotor yang saya rasa saya sebagai wanita itu tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Tentu tidak mudah bagi Rina menjalani hari-hari dengan bayang-bayang dugaan perilaku kasar. Terlebih, perilaku itu diduga datang dari sosok orang terdekatnya, yakni sang kekasih. Hal itu bahkan sampai membuat Rina merasakan tekanan psikis yang luar biasa berat. Lantas seperti apakah pengakuan Rina soal dampak psikologis yang ia rasakan? Serta benarkah pula Rina sebelumnya sempat membuat laporan serupa? Mungkin kurang lebih 5 tahun itu saya mengalami dilema, mengalami mood yang nggak ketentuan. Apakah ini akan bagaimana yang tadi Mbak sebutin itu salah satu hal yang memang sangat berat untuk saya pertimbangkan. Dan kenapa sampai sekarang saya rasa saya harus berani. Intinya itu, saya harus berani lepas dari yang memang kekerasan gitu kan, terus memaksakan yang memang hubungan ini saya rasa itu udah berulang kali sudah selesai, tapi tidak ada dia tidak menyanggupi itu. Bahkan sepertinya tuh saya harus dalam lingkarannya dia dan selalu memaafkan dia. Saya nggak tahu lagi seperti apa. Saya sangat menahan itu sehingga memaafkan dengan bikin LP di Polsek Kembangan sama di situ sudah sih, cuman upayanya yang mungkin memaafkan hingga klimaksnya tuh di titik akhir yang memang saya tidak bisa terus meneruskan karena JS ini memaksakan saya sampai kapanpun kamu harus sama saya nggak mau. Sampai saat ini klien kami mengalami tekanan, ya, tekanan psikis khususnya ya. Dan seperti disampaikan tadi, kadang-kadang kalau pergi ke suatu tempat sangat ketakutan, jangan-jangan ada dia di sini, nanti bagaimana begitu. Karena ini orang masih ada senjata ya, diduga masih ada senjata api, ya, diduga, ya, mungkin karena dia jenderal ya. Nah, jadi ibu ini sangat ketakutan. Bahkan ketika dia tidur, tiba-tiba dia merasa kayak jantungnya berdetak kencang. Ya, itulah trauma yang dialami oleh klien kami. Psikis dan mental. Iya.